Tes tes 1 2 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini adalah untuk bagian yang terakhir. Kita akan membahas tentang reading passage 3. Artinya ini adalah bagian terakhir dari reading yang kita sudah bahas beberapa video sebelumnya. Jadi untuk pembahasan pada passage ini kita langsung mulai dari pertanyaannya saja ya. Oke, di sini ada berapa tipe ini? Ada 3 tipe ya. Yang pertama itu pertanyaan yes, no, and not given. Yang kedua itu adalah mengisi titik-titik, dan yang terakhir itu adalah kita disuruh memilih 2 statement. Ya, masing-masing 2 soal. Baik, yang pertama ini adalah yes, no, dan not given. Mungkin kita sering bertanya-tanya apa perbedaan antara yes, no, not given dengan false, true dengan not given. Nah, kalau untuk false, true, dan not given itu dia berbicara tentang data faktual ya, tentang suatu kejadian. Sedangkan yes, no, dan not given ini dia lebih banyak berbicara tentang opini ya. Jadi biasanya untuk yes, no, not given ini dia berdasarkan review ya. Sedangkan kalau false, true, not given itu berdasarkan data. Oke, baik. Saya langsung bahas saja. Jadi untuk nomor 27 ya, atau bagian nomor pertama dari bagian ini, di sini pertanyaan adalah doctors make decision according to the symptoms that a patient describes. Oke. Nah, untuk nomor 27 ini di sini kita jawab dengan not given. Kenapa dijawab not given? Karena satu-satunya kata dokter muncul di dalam bacaan ini hanya ada di paragraf yang pertama. Ya, dia hanya muncul pada paragraf pertama, dan pada paragraf pertama di sini dia tidak berbicara tentang make decisions. Ya, jadi kuncinya ada make decisions. Sedangkan di sini dia berbicara tentang di sini make decision according to the symptoms that a patient describes ya. Jadi kuncinya ada 3 ini ya. Make decisions to the symptoms according to the symptoms that a patient describes. Oke, jadi artinya dokter mengambil keputusan bergantung pada gejala yang muncul pada yang dijelaskan oleh pasien. Nah, sedangkan pada paragraf ini di sini dia tidak membahas sama sekali tentang apa yang digambarkan oleh pasien. Di sini dia hanya menjelaskan bahwa we are constantly required to process a wide range of information. Ya, jadi di sini dia berbicara tentang bagaimana memproses atau bagaimana mengolah suatu informasi tertentu untuk membuat suatu keputusan. Sometimes these decisions are trivial. Trivial itu apa ya? Trivial itu saya lupa artinya apa. Trivial apa sih? Trivial itu hal-hal yang remeh ya. Trivial itu artinya hal-hal remeh. Misalnya membeli marmalade. Marmalade apa ya? Marmalade itu artinya selai jeruk. Oke, misalnya untuk membeli selai jeruk. Nah, pada saat yang lain, at other times the stakes are higher ya. Jadi biasanya untuk di lain waktu bukan hal yang remeh ya. Misalnya tentang penyakit ya, bagaimana seorang dokter ya menentukan kira-kira deciding which symptoms to report to the doctor. Jadi untuk yang lainnya itu contohnya adalah ketika kita menyampaikan tentang penyakit kita kepada dokter ya. Biasanya dokter kalau mau mengambil suatu keputusan itu berdasarkan gejala yang kita alami. Nah, biasanya ketika kita mau melaporkan informasi tentang gejala tersebut, kita kadang masih pilih-pilih. Mungkin apakah malu, takut divonis dengan penyakit tertentu yang mungkin kelihatannya parah.
Oke, nah, tapi di sini ya, di sini tidak ada membahas tentang bagaimana seorang dokter ya mengambil keputusan. Ya, di sini justru dibahas tentang bagaimana seorang pasien ketika mau menyampaikan gejala-gejala yang dia miliki, ya, gejala-gejala penyakit yang dimiliki untuk disampaikan ke dokter. Maka di sini jawabannya adalah not given. Terus yang berikutnya, our ability to deal with a lot of input material has improved over time. Oke. Jadi untuk pertanyaan kedua di sini adalah our ability to make a deal with a lot of input material has improved over time. Nah, jadi di sini ada ini kata kuncinya adalah a lot of input material dengan has improved over time. Nah, kira-kira jawabannya apa? Di sini kita bisa lihat. Oke. Di sini ada kata we are accustomed. Kita terbiasa processing large amounts of information, memproses informasi dalam jumlah yang cukup besar. Does not mean that we are better at it. Bukan berarti kita telah menjadi lebih baik dalam hal tersebut. Sedangkan di sini pernyataannya adalah has improved. Ya, has improved. Sedangkan di sini does not mean that we are better at it. Improved artinya itu sama dengan become better. Oke, sedangkan di sini does not mean. Ini artinya maknanya adalah negatif. Oke, nah maka di sini jawabannya adalah no. Terus yang nomor 29. We tend to know when we have made an error of judgment. We tend to know when we have made an error of judgment. Oke. Di sini dia tidak menggunakan kata-kata judgment dan seterusnya. Yang perlu kita pahami bahwa di dalam bacaan dia kadang menggunakan itu tadi, itu yang sebelumnya kita sering bahas ya. Kalau bukan parafrase, menggunakan sinonim. Nah, di sini tidak ada menggunakan kata error of judgment atau tend to know atau have made. Yang ada di sini adalah ini ya. Contohnya misalnya gini ya. During the conversation, the two men carrying a door pass between the two of you. If the person asking for direction had changed place with one of the people carrying the door, would you notice? Oke. Ya. Jadi di sini ya, di sini yang menjadi yang menjadi inti dari jawabannya itu adalah apakah kita notice. Ya, notice. Kenapa saya bilang kata notice? Di sini ada kata tend to know. Tend to know itu artinya adalah cenderung mengetahui. Tend to know itu maknanya kurang lebih sama dengan notice. Notice itu apa ya? Notice itu menyadari ya. Would you notice? Apakah Anda menyadari? Tend to know. Are you tend to know? Apakah Anda cenderung mengetahui? Nah, jadi ini adalah parafrasenya ya. Lebih tepatnya sinonimnya ya, we tend to know. Terus kata kedua yang menjadi kunci adalah have made an error of judgment. Di sini di mana sih ada kata an error on judgment? Nah, di sini juga tidak ada kata error of judgment. Yang ada di sini adalah bagaimana kita gagal dalam mengetahui bahwa ada orang yang berganti ya, ada orang yang berganti. Jadi di sini dalam paragraf ini diceritakan salah satu penelitian ya, penelitian yang dilakukan oleh Simmons and Levy. Jadi dia melakukan suatu penelitian untuk mengetahui the change in identity ya, the change in identity
dari ada dua orang di sini, two men carrying a door pass, ya, carrying a door, a door. Terus pass, dia melewati between two of you, ya. Terus salah satu orang itu bertanya gitu, bertanya tentang arah, dan dia akan bertukar dengan orang yang lain, dan kita tidak akan mengetahui. Di mana kata judgment di sini? Judgmentnya di sini adalah ketika kita mengetahui apakah orang tersebut sudah bertukar atau tidak. Jadi judgment yang dimaksud di sini adalah penglihatan kita, ya. Nah, ini yang agak membingungkan. Kenapa? Karena di sini tidak ada kata-kata yang berhubungan dengan judgment atau penilaian atau penghakiman sama sekali. Nah, karena itu we tend to know when we have made an error judgment. Di sini jawabannya adalah no. Kenapa jawabannya no? Karena di sini adalah ada kata ini, unnoticed, ya. Makanya ini yang saya stabilo. Unnoticed itu artinya tidak disadari, ya, tidak disadari. Sedangkan di sini katanya tend to know, ya. Tend to know itu artinya cenderung mengetahui. Maka ini akan berkontradiksi dengan kalimat yang ada di paragraf tersebut. Terus yang berikutnya, a legal trial could be significantly affected by change blindness, ya. A legal trial. Oke. Untuk yang teman-teman yang di Fakultas Hukum mungkin sering dengar kata trial. Trial di sini maksudnya adalah pengadilan, ya. Pengadilan. Could be significantly affected by change blindness, ya. Nah, untuk jawaban yang ini ada di sini, ya. Oke. Jadi kata kuncinya tadi change blindness. Terus apa tadi? Legal trial. Legal trial itu sama dengan ini, ya. Criminal proceedings, ya. Criminal proceedings itu artinya adalah criminal proceeding itu proses pidana, ya, proses pidana. Nah, di sini ada proses pidana. Terus di soal tadi bahas tentang legal trial, ya, legal trial. Legal trial itu adalah pengadilan, ya, pengadilan. Jadi ini saling bersinonim, criminal proceeding dengan trial. Change blindness katanya sama. Terus could be significantly affected. Significantly affected. Oke, significantly itu artinya secara signifikan. Itu sama dengan kata serious. Sedangkan affected itu sama dengan implikasi, ya. Affected itu adalah mempengaruhi, ya. Mempengaruhi. Affect itu mempengaruhi. Sedangkan implication itu artinya implikasi. Implikasi atau dampak, ya. Implikasi atau dampak. Maka untuk yang nomor 30 ini jawabannya adalah yes. Dan yang nomor 31, scientists have concluded that we try to take in as much detail as possible from our surroundings. Oke, di sini ada beberapa kata yang harus kita garis bawahi. Yang pertama adalah scientists have concluded that we try to take in as much as detail as possible. Ini satu part from our surroundings. Di sini sudah ada kata surroundings. Jadi simple saja, sudah ada satu kata yang kita dapatkan. Terus di sini ada kata scientist. Oke. Scientist di sini ya peneliti secara umum. Terus I've concluded that we try to take in as much as detail as possible. Apakah di sini ada kata-kata detail? Di sini ada kata detail. Oops, sorry.
Di sini ada kata details. Oke, terus yang berikutnya ada kata to try to take in. To take in. Take in. Monitoring itu artinya memonitor. To take in itu artinya mengambil semua ya. Artinya menangkap semua informasi secara mendetail. Di sini monitoring all of the visual details. Tapi di sini ada kata rather than. Rather than itu artinya apa ya? Rather than itu suatu kalimat negatif yang artinya apa ya, kalau dalam bahasa Indonesia itu biasa kita pakai daripada kita melakukan ini ya. Rather than misalnya daripada kita daripada kita belajar, lebih baik kita pergi ke pantai. Rather than studying benar nggak ya grammarnya? Rather than studying, it is better to go to the beach, for example. Jadi rather than ini artinya adalah daripada. Jadi di sini ini akan menegasi. Artinya dia akan menegatifkan kalimat yang ada setelahnya. Monitoring all the visual details that surround us. Daripada memonitoring atau mengamati semua hal detail tentang visual yang ada di sekitar kita, we seem to focus our attention only on those features that are currently meaningful or important. Jadi karena dia sudah menegasikan kalimat yang ada di sini, maka maknanya ini adalah negatif. No. Karena di kalimat nomor 31 ini, scientists have concluded that we try to take in as much detail as possible. Artinya ilmuwan telah menyimpulkan bahwa kita mencoba untuk mengambil sebisa mungkin mengambil informasi sedetail mungkin dari apa yang ada di sekitar kita. Sedangkan di bacaan di sini dia mengatakan bahwa daripada mengambil semua informasi secara mendetail, daripada menangkap, memonitoring semua gambaran visual secara mendetail yang ada di sekitar kita, kita terlihat lebih fokus kepada kepada hal yang menjadi perhatian kita, yang important, yang penting, atau yang meaningful, yang memiliki makna. Kira-kira seperti itu. Jadi di sini jawabannya adalah no. Oke. Baik, sekarang kita ke mengisi titik-titik. Nah, mengisi titik-titik ini kita perlu melihat ini dua ya. Karena ini dijelaskan tentang eksperimen in change blindness. Artinya kita harus mencari kira-kira di paragraf mana dua penelitian ini ada. Nah, pertama adalah Simmons and Levy. Simmons and Levy itu bisa kita temukan di paragraf yang ini, ya. Jadi di sini ada di jawaban 32, 33 dan 34 pasti ada di paragraf yang ini. Sedangkan yang berikutnya adalah Davis and Hine. Davis and Hine ada di paragraf yang berikutnya. Jadi jawaban dari 35 dan 36 harusnya ada di sini ya. Atau dia nembus ke bawah. Dia nembus ke bawah. Oke, jadi di sini ada jawaban nomor 35 dan 36. Oke, nah sekarang kita coba cari nomor 32. To illustrate the change blindness caused by a blah 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 such as an object. Oke, di sini kata kuncinya ada dua, yaitu to illustrate dan such as an object. Oke, illustrate di sini artinya menggambarkan, ya, menggambarkan sesuatu. Terus
apa namanya, something itu artinya sesuatu yang sudah dijadikan apa namanya, sebagai contoh ya, karena di situ ada kata such as. Di sini kita sudah ada contoh ya, contoh itu ada di sini. Soalnya di sini sudah ada kata example, such as the passing of the door. Oke, artinya yang dimaksud itu adalah contohnya yang ini ya, such as an object. Artinya jawabannya ada di depannya ya, jawabannya ada di depannya. To illustrate change blindness caused by a bla bla bla. Oke. Change blindness ya. Change to visual scenes. Ini artinya change of blindness ya. Oke. Ini juga bisa jadi ya, karena di sini ada contoh. Jadi bisa jadi dia tapi di sini change-nya kan ada di sini ya, artinya dia ada di belakang. Artinya antara ini dengan ini. Maka kata yang mungkin untuk dipilih di sini adalah visual disturbance ya. Jadi when the change are accompanied by some other visual disturbance. Coba kita masukkan di sini cocok atau tidak. To illustrate change blindness caused by a visual disturbance such as. Oke, jadi dia masuk ya. Jadi jawabannya itu adalah nomor 32, itu adalah visual disturbance. Terus nomor 3, situation for participants. Nah, ini kita harus perhatikan kira-kira participansnya siapa. Participansnya di sini adalah person ya. Terus oke, berarti di sini jawabannya ada di sekitar sini. Person giving bla 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 to a stranger. Di sini ada kata stranger enggak? Oke. Di sini tidak ada kata strangers ya. Tapi di sini giving something to someone. Nah, oke. Nah, di sini tidak ada kata stranger, tapi di sini dan di sini juga tidak ada kata giving. Jadi di sini agak sulit kita untuk apa namanya, menentukan. Tetapi bagaimanapun juga jawabannya pasti ada di dalam paragraf ini ya. Tadi nomor 32 sudah dijawab. Maka jawaban yang cocok untuk nomor 33 ini ya, giving something. Kira-kira di sini kita memberi apa ya? Nah, di sini kita tidak memberikan sesuatu, tapi kita diminta untuk memberikan sesuatu, yaitu ini, direction ya. Di sini kita ditanya tentang apa namanya, arah jalan. Maka jawabannya adalah direction ya, karena selain itu sudah tidak ada kira-kira kata yang bisa diberikan. Di sini ada beberapa kata benda, tetapi tidak ada di sini kata kita memberikan sesuatu. Contoh misalnya di sini ada visual disturbance, kita kan tidak memberikan itu. Change auto visual change bukan, visual scenes jelas bukan ya. Maka yang paling cocok untuk dijadikan sebagai kata benda yang diberikan di sini adalah direction ya. Dan di sini juga ada kata asking for. Sedangkan di sini adalah giving. Nah, biasanya lawan dari giving ya asking. Asking kan meminta, giving itu memberi. Maka kemungkinan besar jawabannya adalah directions. Terus oke, baik, saya lanjut ya. Jadi tadi sampai nomor 33 ya. Tadi sudah sampai nomor 33, jawabannya adalah direction. Cuman karena tadi ada terpotong, jadi saya ulang penjelasannya. Jadi untuk nomor 34 ya, kita kembali ke kata focus of participants attention. Jadi di sini attentionnya ya ada di kata sini.
tadi itu? The movement ya, the movement. Jadi di sini kira-kira yang mungkin untuk terjadi pergerakan atau movement itu hanya adore. Kenapa jawabannya adore? Karena di sini ada kata carrying. Carrying itu artinya dia sedang dibawa, ya, membawa ya. Carrying itu artinya membawa, karena dua orang sedang membawa pintu, ya, dua orang sedang membawa pintu. Nah, jadi apa namanya? Di sini kata benda yang melakukan pergerakan hanya kata pintu saja. Maka jawabannya di sini adalah adore, ya. Adore. Terus untuk nomor 35, ya, kita mencari Davis and Hine 2007. Itu ada di dua paragraf ini. Jadi dia ada di dua paragraf ini. Jadi nomor 35 dan nomor 36 ada di paragraf ini. Untuk nomor 35 simpel saja. Kita hanya perlu mencari kata change blindness dengan eyewitnesses. Di sini ada kata eyewitness. Maka kita langsung bisa identifikasi bahwa jawabannya ada di sekitar sini. Nah, sedangkan di sini juga ada kata impact. Impact itu artinya dampak, sedangkan itu apa namanya? Katanya merupakan sinonim dari kata affects. Affects itu mempengaruhi, sedangkan impact itu dampaknya. Jadi ada yang dipengaruhi, ada yang mempengaruhi. Jadi di sini change blindness mempengaruhi eyewitness. Di sini change blindness impact. Jadi dampak dari change blindness. Maka jawaban untuk nomor 35 itu adalah identification. Identification ini kita bisa temukan di sini. Ya, di sini ada kata identification. Jadi dia saling saling berdekatan ya, satu sama lain. Change blindness affects eyewitness. Ini juga blindness caused by a blah blah blah. To assess impact of change blindness on something by eyewitnesses. Jadi jawaban nomor 35 adalah identification. Dan untuk nomor 36, oke, di sini ada kata the collection. Sedangkan di sini tidak ada kata the collection. Ya. Kita tidak akan temukan kata the collection di sini. Tetapi di sini kita terfokus ke kata focus. Kata focus di sini ada di sini ya. Focus on the valuables. Maka jawabannya adalah valuables. Oke. Nah, untuk bagian terakhir di sini kita disuruh memilih antara dua hal, yang dimana hal ini akan berhubungan dengan dua kata yang ada di sini ya, supermarket dan voice experiments. Kata supermarket muncul di paragraf yang ini. Di sini kita bisa temukan kata supermarket. Nah, terus voice experiments ini kan semuanya berbicara tentang experiments. Jadi ini berhubungan dengan eksperimen yang ada pada paragraf tersebut, yaitu yang dilakukan oleh Hall pada tahun 2010. Nah, di sini kan ada beberapa jawaban. Tetapi yang masuk pilihan itu adalah A dan C. Kenapa A dan C? Yang pertama di sini ada non-visual material. Non-visual material itu adalah suatu material yang dia bisa dinilai dengan menggunakan sesuatu yang tidak berhubungan dengan visual. Jadi bisa dengan pendengaran, bisa dengan indera perasa, bisa dengan indera penciuman atau bau. Maka jawabannya ada di kata taste and smell. Di sini kita bisa menemukan kata taste and smell. Taste itu artinya rasa, smell itu artinya bau. Maka jawabannya itu adalah non-visual material, karena di situ ada taste. Oke, baik. Nah, untuk yang nomor berikutnya ya. Oke. Kenapa jawabannya yang C? Ya. Karena ini kita bisa lihat dari paragraf yang ada di sini. Ya. Jadi dia diberikan suatu
penelitian yang berhubungan dengan menggunakan auditory stimuli, ya, artinya menggunakan pendengaran. Jadi partisipan harus mendengarkan 3 pasang suara dan memilih yang mana kira-kira yang lebih lebih menyentuh atau yang mana yang lebih more criminal. Nah, setelah itu dia dimanipulasi dan mereka memilih sesuatu yang berbeda. Nah, karena dia memilih sesuatu yang berbeda, itu artinya change. Ya, change itu kurang lebih sama artinya dengan alter. Ya, maka di sini jawabannya adalah C. Oke, jadi kira-kira itu untuk jawaban nomor 37 dan 38. Nah, adapun untuk nomor 39 dan nomor 40 ini simpel saja. Ya, untuk yang nomor 39 dan 40 di sini ada kata 1 sampai 5 rating. Nah, di sini ada kata on 5 point scale. Dan yang berikutnya adalah kata strength and regularity. Kata intensity itu artinya intensitas, ya. Intensitas itu biasa kita gunakan misalnya untuk hujan. Jadi intensitas hujan semakin besar intensitas hujan, maka semakin deras hujannya. Jadi ini berhubungan dengan strength, ya, berhubungan dengan kekuatan. Sedangkan frekuensi itu kita berbicara tentang berapa kali, ya, berapa kali misalnya frekuensi dalam sepekan, ya. Yang ini berhubungan dengan regularity. Regularity itu kan berhubungan dengan waktu kebiasaan. Maka jawabannya adalah B dan E, ya, B dan E. Oke, kira-kira itu jawabannya untuk nomor 39 dan nomor 40. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.